Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala ya ibna adam innaka ma dzakartani sakartani wa idza ma nasitani kafartani. Rawahu Tabrani ila Ibni Abi Hurairah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man la yashkurin nas la yashkurullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya tiada untaian kata yang patut terucap dan terkumandangkan dari lubuk hati yang paling dalam kecuali rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita selalu mendapatkan nikmah, hidayah serta inayah, sehat wal afiyah, sehat jasmani dan sehat rohani. Tentunya patut kita ungkapkan syukur kita ini biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu terucapkan dan terkumandangkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallam. Dengan tuntunan dan bimbingannya lah kita senantiasa mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah, yakni syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak khususnya pada pribadi diri saya sendiri dan umumnya para jamaah, para pemirsa, pecinta dakwah Islam. Ayat yang tadi saya baca yang pertama adalah yang artinya kurang lebih adalah barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika nikmat itu kita tidak mensyukuri, ya, dengan kata lain adalah mengkufuri, yakni akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah siksa yang sangat pedih. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu ketika kita merenung pada suatu saat yang sangat berharga mungkin buat diri kita, betapa besar, betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, tentu kita tidak akan melupakan akan atas nikmat tersebut. Contoh, kalau kita bisa sedikit berangan-angan, coba mata kita tutup, dengan lampu kita matikan, bagaimana rasanya? Pasti akan gelap gulita. Dan berapa harganya mata ini? Sangat besar dan sangat mahal. Berarti kita kaya. Berarti manusia, komponen-komponen tubuh kita ini sangat berharga dan mahal harganya. Dan tentu ketika kita jual atau kita donorkan, pasti kita akan kaya raya. Maka dari itu marilah kita mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis qudsi yang tadi di mukadimah saya baca, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku berarti engkau telah mendurhakai aku. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian hadis yang tadi saya baca
Wa man la yashkurun nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini akan saya sampaikan syukur dalam arti menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah semakin bertambah, semakin lama semakin baik, semakin lama semakin berkuat. Yang biasanya tidak jamaah, di lain hari kita jamaah, kita tambah lagi datangnya lebih awal. Itu salah satu syukur yang diberikan, yang kita lakukan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu banyak cerita yang bisa kita lihat, banyak cerita yang bisa kita dengar dari Abu Hurairah alaihissalam. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyantap makanan dengan rasa syukur, maka dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu. Seperti orang yang berpuasa menjaga dirinya, orang yang sehat mensyukuri kesehatannya, maka dia juga diberi pahala. Oleh karena itu, orang yang menanggung penderitaan jasmaninya dengan sabar, dan orang yang memberikan dengan rasa syukur, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang menanggung kerugian dari menjaga dirinya. Hadis riwayat Abu Hurairah dan Al-Qudai. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, kita tutup acara pada kesempatan ini dengan merenung, mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambah syukur, menambah nikmat itu kepada kita sekalian. Tentu keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu, tentu kehidupan di dunia ini semata-mata hanya ad-dunya mazra'atul akhirah, yakni adalah untuk menanam, tentu memanennya ketika kita di akhirat nanti, yakni di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, yakni setelah dunia pasti ada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.